Apa bener undang-undang HPP yang baru bisa bikin pengusaha UMKM di penjara? Tunggu dulu. Simak videonya sampai habis. Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh berita yang sedang hits, yaitu tentang pengesahan Undang-Undang HPP oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu. Salah satu poinnya adalah pengesahan undang-undang mengenai pajak penghasilan bagi pengusaha UMKM. Sebelum kita bahas dari segi perpajakannya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui apa itu arti UMKM. Nah, dari segi arti sendiri, UMKM berarti usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau dari segi perpajakan, UMKM bisa diartikan pengusaha yang memiliki penghasilan dalam 1 tahun di bawah 4,8 miliar. Jadi, bisa kita simpulkan, misalkan penjual gorengan, ataupun penjual nasi goreng, penjual nasi uduk, dan lain sebagainya, asalkan penghasilan mereka di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, berarti mereka masih bisa tergolong sebagai pengusaha UMKM. Nah, di dalam UU HPP ini diatur bahwa sejak 2022, bagi pengusaha UMKM yang penghasilannya di bawah 500 juta dalam 1 tahun, itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Jadi contohnya seperti ini. Pak Mamat adalah seorang penjual gorengan. Penghasilannya dalam 1 hari bisa menghasilkan 200.000 sampai 300.000. Jadi apabila 200.000 kita kalikan dalam 1 bulan, berarti 200.000 dikali 30 hari, hasilnya adalah 6 juta per bulan. Kalau kita kalikan dalam 1 tahun, berarti 6 juta dikali 12 bulan sama dengan penghasilannya adalah 72 juta dalam 1 tahun. Nah, otomatis Pak Mamat nggak kena pajak dong, nggak kena pajak penghasilan dong, karena kan penghasilannya masih di bawah 500 juta. Nah, kalau gitu, misalkan penghasilannya di atas 500 juta gimana? Nah, ada perhitungannya sendiri. Untuk penghasilan yang di atas 500 juta dalam 1 tahun, kita beri contoh, misalkan ya, Lisa adalah seorang pengusaha all shop. Dia jualan baju, jualan barang-barang wanita di toko oren ataupun toko hijau. Penghasilan Lisa dalam 1 bulan bisa mencapai 45 juta. Nah, kalau misalkan kita kalikan 45 juta dikalikan 12 bulan, maka hasilnya adalah sekitar 540 juta. Nah, otomatis di atas 500 juta dong. Nah, untuk perhitungannya adalah seperti ini. Kita asumsikan di bulan ke-9 atau bulan September, Lita bisa menghasilkan sekitar 495 juta. Otomatis bulan 9 masih aman Lita dari pajak karena penghasilannya masih di bawah 500 juta. Untuk bulan selanjutnya, bulan ke-10, penghasilan Lita sudah mencapai 540 juta. Nah, otomatis mulai bulan 10 inilah Lita harus mulai membayar pajaknya. Nah, bagaimana cara menghitung pajaknya? Bisa kita mulai dulu dari pajak PPh final. Jadi, PPh final itu memiliki tarif 0,5%. Jadi, rumusnya adalah 0,5% dikalikan omset dikurangi dengan 500 juta. Jadi, kalau kita asumsikan di bulan 10 tadi penghasilan Lisa adalah 540 juta, maka cara menghitungnya adalah 0,5% dikali dengan 540 juta dikurangi 500 juta. Jadi, sama dengan 0,5% dikali 40 juta. Jadi, pajak yang harus dibayar Lita dalam 1 bulan atau dalam bulan Oktober tadi adalah 200.000. Nah, kemudian gimana untuk bulan 11 dan bulan 12-nya? Nah, caranya juga hampir sama. Untuk bulan ke-11, kita asumsikan penghasilan Lita adalah 50 juta di bulan 11 atau di bulan November. Maka, pajak yang harus dibayar adalah tarif PPh final, yaitu 0,5% dikalikan langsung ke 50 juta tadi. Hasilnya adalah 0,5% dikalikan 50 juta sebagai penghasilannya Lita yang
didapatkan di bulan 11 tadi. Jadi di bulan 11 Lita harus membayar pajak sebesar 250.000. Nah, untuk di bulan Desember gimana? Sama seperti di bulan November. Jadi kita asumsikan penghasilan Lita adalah 60 juta di bulan November ya. Jadi 0,5% tarif PBA final kita kalikan langsung dengan penghasilan Lita dalam bulan Desember, yaitu 60 juta. Nah, hasilnya pajak yang harus dibayar oleh Lita adalah 300.000. Nah, begitu cara menghitungnya. Mudah bukan? Nah, mungkin dari teman-teman timbul pertanyaan. Nah, terus kalau kita sudah bisa ngitungnya, gimana cara bayarnya? Mungkin akan saya bahas lagi di video yang selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini jika Anda merasa bermanfaat, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada penyampaian ataupun tutur kata yang kurang berkenan dan kurang baik, dan saya mohon kritik dan sarannya apabila ada materi yang saya sampaikan kurang berkenan, atau mungkin bisa bantu di kolom komentar apabila ada permasalahan atau informasi perpajakan dan keuangan yang ingin kita bahas bersama. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.